Yang berikutnya harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk. Jujur saya sebagai WNI yang saat ini berada di Indonesia, kadang suka bingung dan sampai saat ini pun saya juga bingung. Apa yang menjadi tendensi Kokori atau motivasi bagi Kokori sehingga sebegitu sentimennya kepada negara Malaysia? Aduh, kirain sama ikinya Kokori ini udah betul insaf mau berdamai dengan negara Malaysia. Malah kumat, malah menyalahkan imigresen Malaysia. Jadi kenapa saya katakan itu saya bangga kerja di Malaysia gitu ya. Ya karena memang saya belum pernah ngedapatin uang di atas daripada 10 juta, geng. Belum pernah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Udah lama Ikinya gak nge-reaction si MRI ya, geng ya. Kirain udah insaf. Ternyata malah kumat lagi, geng. Kambuh lagi. Malah sekarang yang suruh disalahkan itu immigration Malaysia-nya katanya, geng. Waduh, waduh. Kokori. Kirain gak ada kabar. Ternyata ini ada tekan lagi satu ke Ikinya ya, geng ya. Dia kumat lagi, geng. Kirain sama ikinya dia tuh sudah insaf, sudah mau berdamai kayak itu. Sudah gak mau mengurusin hal tentang negara orang lain. Lah, ini marah ngurusin warga asing lah, para PMI ilegal lah di Malaysia lah. Aduh, sampean ini siapa? Kayak gitu. Apa sampean mau jadi dubes Malaysia? Kayak gitu loh. Nah, ini sudah kena assault ataupun sudah kena sekolahkan oleh warga Indonesia sendiri yang berada di Indonesia. Dia sangat malu dengan kelakuan si MRI ini, geng, yang selalu menyibuk hal negara orang kayak gitu loh. Waduh, MRI, cari muka. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom, mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Yang berikutnya harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta. Mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya. Macam mana mereka kerja? Tak cakap masalah itu. Yang berikutnya harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk. Assalamualaikum, Abang Amirul izin stitch postingannya yang merepost postingan Kokori. Jujur saya sebagai WNI yang saat ini berada di Indonesia, kadang suka bingung dan sampai saat ini pun saya juga bingung. Apa yang menjadi tendensi Kokori atau motivasi bagi Kokori sehingga sebegitu sentimennya kepada negara Malaysia. Sampai-sampai masuk ke urusan internalnya, dalam hal ini adalah immigration. Biarlah Pati itu menjadi urusan immigration di sana. Mereka pasti sudah bekerja keras untuk mencari Pati. Itu sudah menjadi urusan dan kerjaan bagi immigration sana. Kita tidak perlu intervensi sebagai orang luar. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa kita kasih tahu. Nah, menurut saya yang seharusnya menjadi fokus bagi Kokori dan yang harus dikritisi dan menjadi pertanyaan besar bagi Kokori adalah mengapa orang kita warga negara Indonesia banyak sekali berbondong-bondong datang ke Malaysia bekerja di sana. Bahkan banyak juga yang datang ke sana bekerja tanpa dokumen yang resmi, bekerja tanpa izin. Mereka bertaruh nyawa, bertaruh risiko. Mereka ambil segala risiko untuk bekerja di sana. Kenapa Kokori? Ini yang harus menjadi pertanyaan Kokori yang harus Kokori kritisi. Coba dijawab. Kenapa warga kita banyak sekali berbondong-bondong datang ke luar negara termasuk Malaysia? Kenapa? Kenapa mereka harus kerja di sana? Bahkan banyak di antara mereka yang kerja tanpa izin.
Tolong dijawab Kokori. Oh ya, mohon maaf kalau videonya agak riuh dengan suara karena saat ini saya lagi berada di luar, lagi lepak di kedai. Kalian ini yang duduk di negara asing dan sudah merasa tidak seperti Ya lah apa meski awak dhewe iki kerja nang luar negeri terus peduli ke negarane dhewe iki ya lah apa urusanmu ngono lho. geng. Daripada gak peduli ke negarane dhewe, awake dhewe iki seneng luar negeri iki para PMI iki peduli karo negarane dhewe iki ya bersyukur ngono lho. Wong awake dhewe iki penyumbang devisa terbesar untuk negara awake dhewe. Kon iki lho kaya iki kon. Ri. Kokori, tengok sendiri warga Indonesia yang berdiam di Indonesia dan para pati-pati Indonesia yang berada di Malaysia. Jangan sampai para pati-pati ataupun pekerja asing di Malaysia yang ilegal marah dengan sampian, dengan kamu Kokori, kayak gitu, dengan kamu MRI, kayak gitu loh. Mereka tuh begadang nyawa kayak kesini kayak gitu loh, yang ilegal maupun yang gimana kayak gitu ya. Mereka udah nyaman, tentram di sini kayak gitu loh. Malah yang disalahkan immigrationnya. Nanti kalau disapu bersih ya warga Indonesia, yang disalahkan ini siapa? Kokori. Carilah Kokori. Carilah dan minta pekerjaan kepada dia. Kayak gitu ya, geng ya. Soalnya dia ini ya menyibuk terus hal negara orang. Ikinya, aduh, bener kata abangnya ini ya. Sampai bingung, sampai aneh kayak gitu. Apa motivasinya? Apa anunya Kokori? Mau jadi dubes di Malaysia? Udah, gak usah Kokori. Ya banyak di Malaysia ini. Kayak gitu loh. Yang mengurusan tentang warga asing kayak gitu. Banyak orang Malaysia kayak gitu loh. Jadi jangan juga ikut-ikutan dong. Aduh, sampai nih, aduh, kirain sama ikinya Kokori ini udah betul insaf mau berdamai dengan negara Malaysia. Malah kumat, malah menyalahkan imigrasi Malaysia. Sengek sampai betul-betul Kokori. Tengok rakyat Anda sendiri yang berada di Indonesia pun pelik dengan Anda ataupun heran dengan Anda. Ya kalau orang waras gak akan mungkin ngesokong dia kayak gitu, geng. Tapi kalau orang yang gak waras ya yang menyokong dia kayak gitu, sokong dengan pernyataannya dia kayak gitu. Oke aja kayak gitu ya. Tapi ingat Kokori, para warga asing yang berada di Malaysia yang ilegal ya, kalau sampai dia akan marah besar ke sampean Kokori ya. Sampean harus buka lapangan pekerjaan di tempat rumah sampean itu ya. Oke. Oke, geng. Ini akan dipukul fakta lagi oleh gaji-gaji ataupun para penghasilan PMI ataupun para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia, geng. Nah, ini memukul para Kokori ya. Lihat mereka di sini. Mereka di Indonesia tidak mendapatkan gaji sedemikian rupa, tapi sesampainya ke Malaysia, mereka itu mendapatkan gaji 10 juta. Bayangkan kalau di Indonesia nggak mungkin mendapatkan gaji 10 juta. Ya mungkin para pejabat ataupun para pengusaha lainnya ada juga sih yang sebagian. Tapi kebanyakannya menengah ke bawah seperti mereka ini sangatlah susah mencari uang 10 juta. Jangankan 10 juta, 3 juta, 4 juta pun sangat susah di Indonesia, Kokori. Yang makanya nggak usah menyebut tentang PMI ataupun pekerja Indonesia ataupun lain sebagainya lah. Nggak usah menyebut kayak gitu loh. Udah damai kayak gini, udah lama gak ngeresan Kokori, malah kumat lagi. Aduh. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Oke guys, ini lagi unboxing gaji per bulan. Berapa guys? Per bulan. Hah? Oke. Buka. Tanggal berapa nih? Tanggal 30. Tanggal 30 bahasa tanggal 2 Oh, tanggal 2 betul lah. Tanggal 2 deh. Silap. 1 bulan nih guys, gaji 1 bulan. 1 bulan, geng ya. Berapa, Bang? Penasaran juga ikinya, Bang. Maklum mah. Leger nih. 2.200 nih beli lagi dengannya. Montong nih. Udah pengawet beton. Kita keteng. Unboxing. Aduh. Beli amak weh. Nama makan nih, Bang. Gaji sebulan nih. Gerger ini. Ger. Hei. Kayaknya kayak orang rokok ya, geng. Biasanya ini kerja sawit ya, geng. Oh. Berapa itu, kawan? Banyak juga, geng. Ini kan kepiet. Ini templas napa apa? Iya, akak nu lah. Kayak orang Aceh ya, geng ya. Bener kan aku gara-gara kita gaji. Kita gara-gara tenda. Haidar. Ada 600. Ya, coba kita reset nonton. Arak 6.400. Hai.
6.400 pitu olas Oh itu my puluh God. sen. Kokori. Gaji 1 bulan. Hai. Satu bulan Kokori. Iya kan sudah beli mobil dengan motor. 6.400 geng. Itu sayang. Itu sekitaran berapa ya? Aduh, bingung juga ini mengerjakan geng ya. Sekitaran 20-an ya. 5. Kali 5. 45. Oh, pinjaman. Pinjaman itu. Pinjaman 1.000. Deh. Aduh. Aduh, telang lah teman-teman. Malaysia nih. Malaysia punya cerita ini. Nggak mungkin Senangnya, beres ini bahagianya gua dia mudah-mudahan lagi segitu geng. Ngama? Dia nih. Oh, nih. Tahun dia 60 tan. 60 tan. Iya, 600. kerja sawit dia geng. Oh, iya, Kerja 600. sawit memang gajinya sangat fantastis ya geng ya. Gitu loh. 500. Namun kerjanya gitu risiko berat dan lain sebagainya. 600. Oh iya, 600 sudah. Ha. Gua makan kah semalu. Hebat nah. Oh, semalu hari sambang dengan. Jadi kenapa saya katakan itu saya bangga kerja di Malaysia gitu ya. Ya karena memang saya belum pernah ngedapatin uang di atas daripada 10 juta, geng. Belum pernah sama sekali. Karena itu di kampung aku ya, di rumah ya. Ngasilin 3 juta per bulan itu belum pernah. Bener sekali bang. Belum pernah. Bener Ya karena kepotong-kepotong itu kan. Paling-paling 2 juta sebulan. Dan itu pun nggak konsisten. Kita kerja cuman kalau ada upahan gitu ya. Jadi gini, kita di sana kerjanya kerja kebun, metik kopi ya. Kopi mungkin setahun sekali baru panen. Kalau sawit 2 bulan sekali, tapi saya nggak punya sawit, saya nggak punya kebun sawit, saya cuma kebun pinang, kebun kopi, mungkin setahun 2 kali panen ya. Kalau panen pun nggak banyak, dan saya juga nggak pernah minta gitu loh. Saya akan pakai uang aku jika itu hasil kerja aku. Kalau hasil kerja aku tapi itu masih kebunnya sendiri, kebunnya orang tua, ya saya nggak minta. Jadi gini ya, kenapa saya bangga? Saya bangga dengan diri sendiri. Kenapa? Ya saya nggak pernah punya gaji sebanyak 10 juta ke atas ya. Kalau hampir 3.700 ringgit per bulan ke atas, yang konsisten geng. Di Malaysia ini alhamdulillah ya, tinggal kuat-kuatnya mental aku atau enggak, kuat-kuatnya fisik aku atau enggak ya. Kalau di Indonesia kita kuat fisik, kuat mental, kerjaan nggak ada kan, jadi malas kerja gitu ya. Jadi kalau di Malaysia ini ya tinggal kuat mental aja lah. Mau gaji besar, kuatin mental, perbanyak waktu, nggak usah main-main. Jadi ini juga pesan juga bagi para fans-fansnya ataupun para penyokongnya si Kokori ataupun si MRI ya. Ini biasanya netizen-netizennya yang sangat menikmati para konten-kontennya kebencian daripada si Kokori kayak gitu ya geng ya. Dan para PMI itu tidak akan diam kayak gitu geng. Bila para PMI itu diomongin seperti MRI. MRI ini nyumbang apa sih untuk negaranya, untuk negara Indonesia kayak gitu loh. Besaran para PMI ini, geng, kayak gitu ya. Para penyumbang devisa terbesar ini, geng, kayak gitu ya. Contohnya orang yang tadi yang tidak menampakkan mukanya itu sangat marah sekali kepada MRI karena dia jangan sok banggalah di negara orang, jangan sok bijaklah yang di luar negeri katanya ya. Terpukul lah para PMI ini, geng. Kayak gitu. Dia menggunakan bahasa Jawa ya, geng. Yang menggunakan bahasa Jawa, ya dia marah lah. Kamu nih menyumbang apa kayak gitu loh untuk negara gitu. Sampai mengatakan seperti itu kepada PMI. Sedangkan PMI itu adalah ya tahu sendiri kalian ya, banyak tidak perlu ikinya katakan, kalian sudah tahu kayak gitu loh. PMI itu untuk Indonesia tuh apa kayak gitu loh. Penyumbang ekonomi terbesar nomor 2 geng untuk negara Indonesia. Nah, Kokori ini apa? Penyumbang apa? Penyumbang kebencian? Iya. Kayak gitu loh. Jadi marilah para netizen-netizen ataupun para penikmat si konten Kokori ataupun MRI ini ya. Marilah kalian sadar kayak gitu loh. Janganlah kita keikut emosional kayak gitu loh ya. Dengan satu kesalahan kalian cabar semua kayak gitu, menyibuk negara orang lain. Aduh, seperti inilah bikinnya Bung Berle juga bingung sama Kokori ini. Kirain sudah insaf, ternyata
malah kuman. Aduh. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Terpulang kalian, Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.